Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Bernardo Nadaniar Sunia, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Turing Machine. Nah, pertama apa itu Turing Machine? Turing Machine atau mesin Turing itu tuh model abstrak dari sebuah komputer yang dirancang untuk merepresentasikan proses komputasi secara algoritmik. Mesin ini telah beroperasi berdasarkan aturan yang telah ditemukan sebelumnya, menggunakan simbol pada pita untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Mesin Turing dapat dianggap sebagai universal karena dapat digunakan untuk mensimulasikan algoritma apapun yang dapat dihitung. Untuk sejarahnya, ciptaan mesin Turing dengan Alan Turing. Alan Turing itu tuh seorang matematikawan Inggris yang memperkenalkan konsep mesin Turing pada tahun 1936 dalam makalahnya yang berjudul On Computable Number with an Application to the Enschedung Problem. Masalah ini itu memecahkan Enschedung Problem, yakni pertanyaan tentang apakah setiap masalah matematika dapat diselesaikan dengan suatu algoritma. Turing mendesain mesin Turing sebagai alat teoritis untuk membuktikan batas-batas komputasi. Dan ide ini kemudian menjadi dasar teori komputasi modern dan mendasari perkembangan komputer secara digital. Komponen-komponen utama Turing Machine ada pita atau tape. Sebuah pita itu panjangnya tak terbatas yang terbagi menjadi sel-sel. Setiap sel dapat menyimpan satu simbol seperti angka atau huruf. Ia berfungsi sebagai memori utama mesin. Untuk kepala baca tulis atau kepala head dari read and write, alat ini tuh dapat membaca simbol dari pita, mengubahnya, atau menuliskan simbol baru. Kepala ini dapat bergerak ke kiri atau ke kanan di sepanjang pita. Lalu tabel instruksi atau instruction table, daftar aturan atau program yang mengatur bagaimana mesin bertindak berdasarkan simbol yang dibaca dan keadaan hingga saat ini. Instruksinya terdiri dari keadaan saat ini, initial state, simbol yang dibaca, aksi, dan next state, keadaan berikutnya. Bagaimana Turing Machine bekerja? Proses kerja Turing Machine itu dimulai dari keadaan awal pada kepala baca atau tulis, dengan kepala atau baca tulis berada di pita. Simbol pada pita itu dibaca, dan berdasarkan simbol ini serta tabel instruksi, mesin itu ada tiga kemungkinan. Mesin mungkin mengganti simbol yang dibaca dengan simbol baru, kepala atau head mungkin bergerak ke kiri atau ke kanan, serta mesin mungkin beralih ke keadaan baru sesuai dengan instruksi. Proses ini akan terus berjalan sampai mencapai keadaan berhenti atau halt. Lalu untuk langkah-langkah komputasinya, langkah komputasi ada inisialisasi, pita diatur dengan input tertentu sesuai dengan yang diinginkan pengguna, kepala baca atau tulis head berada di posisi awal. Pembacaan eksekusi. Bacaan eksekusi itu kepala membaca simbol pada sel pita saat ini. Lalu instruksi dari tabel dieksekusi, baik tulis simbol baru, bergerak atau mengubah keadaan. Lalu transisi keadaan, mesin berpindah ke keadaan berikutnya. Dari keadaan saat ini, ia ke next state. Proses ini terus diulang sampai mesin mencapai tahap halt atau berhenti. Output, hasil komputasinya dapat terbaca di pita. Ini contoh algoritma sederhana. Contoh sederhananya itu ada algoritma penjumlahan dua bilang biner. Input ada dua bilangan biner dipisahkan oleh tanda pagar. Contoh 1110 dengan 11. 110 itu merupakan bilangan biner dari 6. 11 merupakan bilangan biner dari 3. Langkahnya pertama baca simbol di sebelah kiri hingga tanda pagar, lalu tambahkan bit terakhir dari masing-masing bilangan. Ya, catat hasil dan carry jika ada di pita. Kemudian, lanjutkan hingga semua bit itu diproses, sehingga menghasilkan output 1001, hasil perjumlahan 6 tambah 3, yaitu bilangan biner 9. Nah, untuk penjumlahan sendiri, mesin Turing dapat digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan dengan merepresentasikan angka dalam bentuk simbol, misalnya dalam bentuk bilangan biner dan lain-lain. Contoh penjumlahan 11 dan penjumlahan 10. Penjumlahan 11 dan penjumlahan 10. Mohon maaf. Representasi awal pada pita 110 pagar 10. Mohon maaf ya, sepertinya ini ada kesalahan pada slide.
Contoh penjumlahan 1-1 atau 3. Penjumlahan. Mesin Turing dapat digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan dengan merepresentasikan angka dalam bentuk simbol, misalnya bilangan biner. Contohnya pada penjumlahan angka 3 dan angka 2, 1-1 biner, 3 binernya 1-1, 2 binernya 1-0. Representasi awal pada pita 1-1, pagar 1-0. Satu pagar itu sebagai simbol jumlah. Instruksi memindahkan kepala ke kanan atau head ke kanan yang menambahkan bit-bit secara bertahap dan mencatat hasil di pita. Nanti sampai ke halt step atau step berhenti, ia akan membaca output 101. Hasil 3 tambah 2, yaitu 5 dalam biner. Untuk pengurangan dilakukan dengan proses iteratif untuk menghapus pasangan bit sesuai dengan antar dua bilangan hingga salah satu menjadi 0. Misal 101 atau biner 5 dengan 10 biner 2. Hasilnya adalah 11 biner 3. Untuk perkalian diimplementasikan bisa melalui penjumlahan berulang. Misal untuk 2 kali 3, mesin Turing akan menjumlahkan 2 sebanyak 3 kali. Fungsi. Mesin Turing dapat dirancang untuk menghitung berbagai fungsi matematika. Fungsi logika, misalnya operator AND, OR, NOT, XOR, dan lain-lain. Ada banyak fungsi logika. Fungsi aritmatika, ada pangkat, modulus, dan lain-lain. Fungsi rekursif, ada faktorial, deret Fibonacci, dan lain-lain. Mesin Turing juga digunakan untuk menganalisis dan memverifikasi string sesuai dengan tata bahasa formal. Contoh tata bahasa A pangkat N kali B pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 1. Mesin akan membaca serangkaian A yang diikuti oleh jumlah yang sama dari B. Sebanyak pangkat N kali. Simbol A dan B akan saling dicocokkan, dan mesin berhenti jika string yang dimasukkan valid. Mesin Turing juga dapat digunakan untuk mensimulasikan algoritma lain seperti sorting, searching, dan algoritma matematis lain. Contoh simulasi algoritma Balber sort, di mana ia membandingkan dua elemen bersebelahan, dan kalau tidak berurutan, ditukar elemennya. Mesin tersebut terus bergerak hingga semua elemen tersusun, tersortir. Context-free grammar. Context-free grammar itu tata bahasa formal yang digunakan dalam ilmu komputer dan linguistik untuk mendefinisikan sintaks dari bahasa formal, di mana aturan produksinya hanya tergantung pada satu variabel tanpa konteks di sekitarnya. Context-free grammar berarti bebas dari konteks. Contoh bahasa bebas konteks, A pangkat N kali B pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 1, maka string dengan jumlah A sama dengan jumlah B. W kali W pangkat R, di mana W elemen 0 atau 0,1. Pangkat bintang. Bintang itu tuh berarti star, simbol star. Bisa muncul 0 kali atau bisa muncul 1 kali atau lebih dari 1. Ini tuh membaca string parindom di mana W pangkat R adalah kebalikan dari string W. Untuk aplikasi context-free grammar ada parsing dalam compiler, struktur pohon sintaksis dan pemrograman, dan lain-lain. Lalu context-sensitive grammar. Context-sensitive grammar itu jenis tata bahasa formal di mana aturan produksinya dapat melibatkan konteks dari simbol terminal dan terminal di sekitarnya. Context-sensitive grammar berarti berdasarkan konteks yang sensitif, bukan berdasarkan konteks yang bebas atau tidak ada konteks. Aturan produksinya mempertimbangkan konteks di sekitar simbol. Contoh konteks-free grammar ada A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 1. Maka string dengan jumlah A, B, dan C itu harus sama. Karena sama-sama pangkat N. Maka jumlah stringnya itu pasti sama. Karena sama-sama pangkat N. Lalu ada A pangkat 1, A pangkat I, B pangkat C, C pangkat K. Di mana I sama dengan J tambah K. String di mana jumlah A dan B itu A sama dengan jumlah B tambah jumlah C. Untuk aplikasi konteks sensitive grammar dapat digunakan di analisis data terstruktur dan dapat digunakan untuk model bahasa alami yang kompleks. Berikut merupakan perbedaan antara CFG dan CSG, context-free grammar atau context-sensitive grammar. Menurut aturan produksinya, CFG itu tidak tergantung pada konteks, sedangkan CSG mempertimbangkan konteks di sekitarnya. Untuk kompleksitas, CFG itu lebih sederhana, sedangkan CSG lebih kompleks dan spesifik. Untuk aplikasi CFG itu digunakan untuk parsing dalam compiler, sedangkan CSG digunakan untuk memprosesan bahasa alami atau natural language. Connection dengan mesin Turing.
Koneksi CFG dan CSG dengan mesin Turing, CFG dan CSG itu bagian dari hierarki bahasa formal. Ya diklasifikasikan dalam Chomsky hierarchy. Ya berkaitan erat dengan berbagai model komputasi termasuk mesin Turing. Aplikasi CFG dalam mesin Turing itu ada dapat digunakan untuk parsing bahasa yang dihasilkan oleh CFG. Baik proses parsingnya itu ada mencakup membaca string dari input, memeriksa apakah string tersebut sesuai dengan aturan CFG, dan jika valid, mesin Turing akan berhenti di keadaan accept. Lalu aplikasi CSG dalam Turing Machine itu menganalisis data terstruktur yang kompleks seperti bahasa pemrograman atau model bahasa alami yang seringkali menggunakan CSG. Contohnya mesin Turing dapat digunakan untuk memvalidasi bahasa A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N yang tidak dapat dikenali oleh PDA, tetapi dapat dikenali oleh LBA. Nah, berikut relasi-relasi di dalam CNF atau Chomsky normal form. Pertama ada tipe bahasa 2 CFG, tipe bahasa 1 CSG, tipe 0 regular language. Model komputasi CFG itu PDA, pusher automata. Model komputasi CSG itu LBA, linear bound automata. Sedangkan regular language itu model komputasinya mesin Turing secara universal. Hubungan CFG dengan mesin Turing dapat menstimulasikan PDA dan mengenali CFG. Untuk linear bound automation, mesin Turing biasa dapat mengenali CSG dengan pembatasan. Sedangkan untuk regular language, mesin Turing mengenali semua bahasa secara formal. Implementasi mesin Turing untuk CFG dan CSG. Untuk bahasa CFG, itu contohnya ada palindrom, W, kali W pangkat R. Mesin Turing dapat memeriksa apakah suatu string adalah palindrom yang merupakan bahasa CFG. Misal kita memberikan input ABA, ABA. Mesin memeriksa kesamaan karakter di kedua sisi string hingga mencapai tengah. Kalau sama, palindrom. Kalau enggak, tidak palindrom. Lalu, bahasa CSG A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N. Mesin dapat mengenali string, misal seperti AAA, BBB, CCC, AAA, BBB, CCC, terus sampai pangkat N. Misal kalau saya memberi input AAA, BBB, CCC cukup sekali, mesin memastikan jumlah A, B, dan C itu sama dengan memadukan simbol-simbol secara iteratif. Untuk ringkasannya, mesin Turing itu model komputasi yang sangat mendasar dan universal, yang dirancang untuk memformalkan konsep algoritma dan komputabilitas. Alan Turing itu memperkenalkan mesin Turing pada tahun 1936 dan sejak itu, mesin Turing telah menjadi landasan teori komputasi modern. Dengan komponen utama seperti pita, head read atau write, dan tabel instruksi, mesin Turing itu mampu menyelesaikan berbagai masalah komputasi termasuk operasi matematika, penguraian bahasa formal, dan simulasi algoritma lainnya. Untuk implementasi dalam bahasa pemrograman modern seperti Python memungkinkan kita untuk memahami cara kerja mesin Turing secara praktis. Studi tentang mesin Turing itu tidak hanya membantu dalam memahami batas-batas komputasi, tetapi juga memahami dasar pengembangan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan komputasi quantum computation. Dengan demikian, mesin Turing tetap relevan dalam teori dan aplikasi praktis hingga saat ini. Berikut juga saya akan demokan contoh implementasi dalam bahasa pemrograman Python. Berikut merupakan hasil kode yang dijalankan. Tab 110, pagar 101, 110 ditambah 101. Pertama kita representasi pita sebagai list. Kita cek posisi awal, kita masuk inisiasi posisi awal di 0 karena Python dimulai dari indeks ke 0. Kita state-nya dimulai dari definisikan sebagai initial state. Instruction dan simbol kosong defaultnya itu tuh underscore, lalu tuh keadaan berhenti halt state atau tanda halt atau string halt. Lalu langkah-langkahnya membaca simbol dari di bawah kepala, di bawah head, read and write, cari instruksi berdasarkan state atau simbol. Kalau nggak ada instruksi otomatis berhenti. Aksinya mencakup new state, write symbol, dan move direction. Kita tulis simbol baru ke pita, kita perbarui keadaan mesin,
kita gerakan kepala head, right, atau right. Kalau R itu tuh ke kanan, L itu tuh ke kiri. Kalau ke kiri berarti kurang dari 1, iterasi kurang dari 1. Kalau ke kanan, iterasi tambah 1. Jika pita bergerak di luar batas, itu kita perluas. Insert null self black symbol untuk jaga-jaga. Kalau pitanya keluar dari batas. Kalau semuanya udah berhasil, kita kembalikan return true. Dan jika tidak ada instruksi yang cocok, kalau self step nggak ada di dalam self state, kalau nggak ada instruksi yang cocok, kita jalankan terus sampai ngebreak. Jadi sampai self step-nya itu tuh sampai self state-nya itu tuh nggak ada kalau nggak ada instruksi yang cocok. Lalu kita definisikan tab string, head string kita definisikan sebagai head position. Kita mengembalikan tab string itu sebagai tab, head string sebagai head, dan state sebagai keadaan atau sebagai state yang sedang dijalani. Misal, kita memberi input 110, pagar 101. Kita definisikan di tabel instruksi. Tabel instruksi ada gerak ke kanan jika membaca 1, gerak ke kanan jika membaca 0, balik ke Q1 saat membaca pagar, lewati bilangan kedua, tambahkan hasilnya di akhir, gerak ke kiri untuk berhenti, dan sampai berhenti. Inisialisasi mesin Turing, ini perbandingan sebelum dasar sudah dijalankan. Nah, itu ketika belum dijalankan kan ada 110 dan 101. 110 itu representasi 6 dalam biner, 101 itu representasi 5 dalam biner. Instruksinya akan melewati bilangan pertama hingga tanda pagar. Lalu setelah tanda pagar, melewati bilangan kedua dan menambahkan 1 sebagai hasil sementara. Mesin berhenti dengan pita 110 pagar 1011, di mana 1011 adalah hasil dari penjumlahannya. Output menunjukkan hasil penjumlahan 6 tambah 5 sama dengan 11, di mana 11 dalam biner itu membentuk 1011. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.